Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Sahara dengan NIM 240170070. Nah, pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas UTS dari MK Keamanan Sistem Komputer A1. Nah, di sini saya ingin memaparkan tentang studi kasus keamanan sistem komputer dengan judul Kebocoran Data Pengguna pada Tokopedia tahun 2020. Kasus ini merupakan salah satu insiden keamanan cyber terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, di mana jutaan data pengguna Tokopedia berhasil diretas dan dijual di forum gelap atau dark web. Dari kasus ini, kita bisa mempelajari bagaimana sistem bisa ditembus, serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Nah, kebocoran data ini terjadi pada bulan Mei tahun 2020. Seorang peretas dengan nama akun Shiny Hunter mengklaim telah mencuri lebih dari 91 juta data pengguna Tokopedia yang kemudian dijual di forum dark web. Data yang dibocor berisi nama pengguna, email, nomor telepon, tanggal lahir, dan hash password. Dari hasil analisis, data tersebut diambil langsung dari database internal Tokopedia dalam bentuk file SQL. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya keamanan data. Nah, di era digital saat ini, keamanan data menjadi aspek krusial bagi perusahaan seperti Tokopedia. Kebocoran data dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pengguna dan dampak jangka panjang yang serius. Memahami insiden ini penting untuk mencegah di masa depan. Nah, sekarang masuk ke bagian kronologi kebocoran. Yang pertama, kebocoran data. Pada tahun 2020, data pengguna Tokopedia bocor, mengungkapkan informasi sensitif. Dan yang kedua, penanganan awal. Tokopedia segera berkomunikasi dengan pengguna dan mengaktifkan langkah-langkah mitigasi. Dan yang ketiga, pembaruan keamanan. Setelah insiden, Tokopedia meningkatkan sistem keamanan dan transparansi ke pengguna. Dan penyebab terjadinya kebocoran data ini, ada beberapa penyebab utama dari kebocoran data ini, yaitu adanya celah keamanan pada API Tokopedia yang dapat diakses tanpa autentifikasi kuat, konfigurasi server database yang kurang aman sehingga terbuka untuk diakses dari luar jaringan. Nah, dan password pengguna disimpan menggunakan BCRIVT tanpa slot tambahan, membuat hash password lebih mudah ditebak, dan kurangnya pemantauan terhadap aktivitas mencurigakan seperti percobaan login massal. Nah, sekarang masuk ke bagian data terdampak. Yang pertama, kebocoran data Tokopedia melibatkan jutaan akun pengguna terancam. Dan yang kedua, jenis data yang bocor termasuk informasi pribadi dan kredensial. Terus yang ketiga, kepercayaan pengguna menurun, mempengaruhi hubungan dengan platform. Nah, sekarang masuk ke bagian dampak sosial, di mana ada kepercayaan dan privasi digital. Nah, yang pertama, kepercayaan pengguna. Kebocoran data Tokopedia tahun 2020 mengakibatkan kehancuran kepercayaan pengguna, menciptakan kekhawatiran tentang keamanan informasi pribadi, dan mempengaruhi hubungan antara platform digital dan pengguna di Indonesia. Dan yang kedua, privasi data. Insiden tersebut menggugah kesadaran dan pentingnya privasi data dan perlunya tindakan proaktif untuk melindungi informasi pribadi, mendorong pengguna untuk lebih berhati-hati dan dalam menggunakan layanan digital. Sekarang masuk ke bagian pembelajaran etis dalam pengelolaan data. Yang pertama, tanggung jawab perusahaan. Nah, perusahaan harus menjaga keamanan data pengguna secara serius. Dan yang kedua, transparansi komunikasi. Nah, perusahaan perlu komunikasi jelas saat menghadapi krisis data. Dan yang kedua, edukasi pengguna. Nah, ini penting banget, di mana pengguna harus memberdayakan untuk melindungi data mereka. Nah, kesimpulan dari kasus ini yang bisa kita ambil yaitu kebocoran data Tokopedia, kita bisa menyimpulkan bahwa keamanan sistem komputer tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga pada pengelolaan dan kedisiplinan pengguna.
Celah kecil seperti api yang tidak diamankan bisa menyebabkan kebocoran besar jika tidak segera ditangani. Jadi, keamanan data bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai pengguna untuk menjaga informasi pribadi dengan baik. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai studi kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Nah, semoga penjelasan ini bisa memberikan wawasan baru tentang pentingnya keamanan data dalam sistem komputer.